Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, akuntansi 18B. Di sini kami akan mempresentasikan materi manajemen strategi mengenai visi misi bisnis. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haya Ulia dengan NPM 0060, kemudian ada Nurul Musdalifah NPM 0074, kemudian ada Novia Nurul NPM 0082, Andre Dewatara NPM 0083, dan saya Nanda Tasya NPM 0099. Untuk materi yang pertama, ada definisi strategi korporat. Collis dan Montgomery tahun 2005 mendefinisikan strategi korporat sebagai cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitasnya di berbagai pasar. Terdapat 3 kata kunci dari definisi tersebut. Yang pertama ada nilai atau value creation, yang kedua konfigurasi, yang ketiga koordinasi. Penciptaan nilai merupakan tujuan utama dari strategi korporat dan dilakukan dengan melakukan konfigurasi ruang lingkup bisnis serta melakukan koordinasi aktivitas-aktivitas dan bisnis-bisnis yang berada dalam hierarki korporat. Yang selanjutnya ada hierarki strategi. Terdapat 3. Yang pertama ada strategi korporasi yang menjelaskan mengenai bisnis apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua ada strategi bisnis mengenai bagaimana cara berkompetisi pada setiap unit bisnis. Yang ketiga strategi fungsional mengenai bagaimana cara untuk mendukung tiap strategi bisnis. Strategi korporat mengarahkan keputusan investasi pada bisnis yang kuat dan melepaskan dari bisnis yang tidak menguntungkan atau konfigurasi. Mengelola sumber daya di antara berbagai bisnis yang ada dalam portofolionya atau koordinasi, serta mengambil keputusan diversifikasi baik menambah maupun mengurangi divisi dalam korporasi. Yang selanjutnya, penciptaan keunggulan korporat dapat didekati dengan menggunakan rangka segitiga strategi korporat yang ditawarkan oleh Collis dan Montgomery tahun 2005, di mana dari rangka tersebut dengan keharmonisan antara kelima elemen yang ada, yaitu visi, tujuan dan sasaran, sumber daya, bisnis, struktur sistem dan proses, sebagai sebuah sistem penciptaan nilai melalui aktivitas di berbagai pasar, maka keunggulan korporat akan dapat terrealisasi. Kita ingin menjadi apa? Pernyataan visi harus dapat menjawab pertanyaan di atas. Penting bagi manajer dan eksekutif untuk memikirkan visi yang dapat menjawab pertanyaan yang itu tadi, yang berarti juga mau dibawa kemana sih perusahaan atau organisasi ini ke depannya. Lalu ada apakah bisnis kita? Pertanyaan ini harus bisa dijawab dalam merancang misi organisasi atau perusahaan. Bisnis apa sih yang harus dilaksanakan? Bagaimana langkah-langkahnya untuk mencapai visi dan tujuan perusahaan atau organisasi? Semua itu tertuang dalam misi, baik yang jangka panjang atau jangka pendek. Lalu ada visi versus misi. Bagi banyak perusahaan, laba merupakan motivasi utama dalam menjalankan kelangsungan atau menjalankan keseharian perusahaan itu ya. Akan tetapi laba itu tidak cukup. Hanya laba saja tidak cukup untuk menggerakkan perusahaan secara maksimal. Visi dan misi juga dibutuhkan dalam memotivasi penggerak perusahaan, baik itu karyawan atau eksekutif, manajer, dan sebagainya. Dengan visi misi ini, penggerak perusahaan akan menemukan lebih banyak kesempatan dan tantangan untuk dihadapi karena lebih terarah gitu dengan visi dan misinya. Lalu ada analisis pernyataan visi. Nah ini, visi harus paling tidak menggambarkan jenis usaha perusahaan. Misalnya Gojek nih ya. Visi misi mereka itu yang masuk akal itu menjadi perusahaan jasa nomor 1 atau perusahaan startup nomor 1. Tidak mungkin visi mereka menjadi perusahaan manufaktur nomor 1 di dunia karena yaitu tidak menggambarkan bidang mereka dan bukan jenis mereka usaha juga. Jadi begitu.
Proses mengembangkan pernyataan visi dan misi. Seperti yang diindikasikan dalam model manajemen strategi, pernyataan visi dan misi yang jelas dibutuhkan sebelum strategi alternatif dapat diformulasikan dan diimplementasikan. Sebaiknya sebanyak mungkin manajer terlibat dalam proses mengembangkan pernyataan-pernyataan ini karena melalui keterlibatan, orang akan menjadi berkomitmen pada organisasi. Proses mengembangkan pernyataan visi dan misi merepresentasikan kesempatan yang baik bagi para penyusun strategi agar menoleh dukungan dari semua manajer perusahaan. Selama proses pengembangan pernyataan visi dan misi, beberapa organisasi menggunakan kelompok diskusi yang beranggotakan para manajer untuk mengembangkan dan memodifikasi pernyataan yang ada. Artikel oleh Campbell dan Yom menekankan bahwa proses pengembangan pernyataan misi sebaiknya menciptakan ikatan emosional dan rasa memiliki misi antara organisasi dan karyawan. Komitmen kepada strategi perusahaan dan perjanjian intelektual yang telah diformulasikan mungkin tidak selalu dapat diimplementasikan. Peneliti ini menemukan bahwa ikatan emosional timbul ketika individu secara personal mengidentifikasi nilai yang mendasari dan perilaku perusahaan, sehingga mengubah perjanjian dan komitmen intelektual terhadap strategi dalam rasa memiliki misi. Campbell dan Young juga membedakan antara istilah visi dan misi, dengan menyatakan bahwa visi adalah pernyataan tentang kondisi organisasi yang mungkin dan diinginkan di masa depan, yang termasuk tujuan spesifik, sedangkan misi lebih terkait pada perilaku dan kondisi saat ini. Selanjutnya ada pentingnya keunggulan pernyataan visi dan misi. Pentingnya keunggulan pernyataan visi dan misi terhadap manajemen strategi efektif terdokumentasikan dengan baik dalam literatur. Walaupun ada beberapa hasil penelitian memiliki pro dan kontra, Rarick dan Fitton menemukan bahwa perusahaan dengan pernyataan misi yang formal memiliki imbal hasil ekuitas pemegang saham rata-rata 2 kali lebih besar dibandingkan perusahaan tanpa pernyataan misi yang formal. Birch dan Pitts menemukan hubungan positif antara pernyataan misi dan kinerja organisasi. Business World melaporkan bahwa perusahaan yang menggunakan pernyataan misi memiliki imbal hasil atau ukuran keuangan tertentu 30% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan tanpa pernyataan. Namun, ada beberapa studi menemukan bahwa memiliki pernyataan misi tidak secara langsung berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada resolusi untuk pandangan yang berbeda. Keuntungan lain mengembangkan pernyataan misi yang komprehensif adalah bahwa pandangan yang berbeda di antara para manajer dapat diungkap dan diselesaikan melalui proses. Seringkali para penyusun strategi mengembangkan pernyataan visi dan misi bisnis ketika organisasi berada dalam masalah. Pernyataan visi dan misi merupakan kendaraan yang efektif untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Keuntungan utama pernyataan tersebut sebagai alat manajemen strategik diperoleh dan spesifikasi mereka akan tujuan utama perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Karakteristik pernyataan misi. Misi bisnis sebaiknya memberikan kriteria yang bermanfaat untuk memilih di antara berbagai strategi, dan pernyataan misi sebaiknya berorientasi dinamik, memungkinkan penilaian mengenai arah pertumbuhan yang paling menjanjikan dan kurang menjanjikan. Karakteristik pernyataan misi itu ada 1. Lingkupnya luas, tidak termasuk jumlah angka, persentase, atau rasio. 2. Panjangnya kurang dari 250 kata. 3. Menginspirasi. 4. Mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan. 5. Mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab pada masyarakat. 6. Mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab pada lingkungan. 7. Mencakup 9 komponen, yaitu pelanggan, produk atau jasa, pasar, teknologi, perhatian akan ketahanan, pertumbuhan, laba, filosofi konsep diri, perhatian atas citra publik, dan perhatian untuk karyawan. 8. Rekonsiliatori. 9. Terus-menerus. Deklarasi sikap. Pernyataan misi lebih dari pernyataan detail spesifik. Hal tersebut merupakan deklarasi sikap dan pandangan. Hal ini biasanya luas cakupannya karena 2 alasan, yaitu pertama, pernyataan misi yang baik memungkinkan untuk dihasilkan dan dipertimbangkannya sejumlah tujuan dan strategi tanpa melemahkan kreativitas manajemen. Kedua, pernyataan misi perlu bersifat luas untuk merekonsiliasi perbedaan secara efektif dan juga menarik bagi berbagai pemangku kepentingan.
organisasi, individu, dan grup individu yang memiliki kepentingan atau klaim terhadap perusahaan. Orientasi pelanggan. Menurut Ford McGinn, pernyataan misi sebaiknya A. Mendefinisikan apakah organisasi dan apa yang dicita-citakan organisasi. B. Cukup terbatas dengan tidak memasukkan beberapa usaha dan cukup luas memungkinkan pertumbuhan kreatif. C. Membedakan organisasi dari yang lain. D. Memberikan kerangka untuk mengevaluasi aktivitas prospektif saat ini. E. Dinyatakan dalam istilah yang cukup jelas dipahami secara luas dalam organisasi. Pernyataan misi yang baik mencerminkan antisipasi terhadap pelanggan dan mengidentifikasi manfaat produk untuk pelanggan. Filosofi operasi organisasi sebaiknya dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian memberikan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya mengenai komponen-komponen pernyataan misi. Pernyataan misi dapat bervariasi dalam panjang, isi, format, dan spesifikasinya. Akan tetapi, pernyataan misi yang efektif dan baik mengungkapkan 9 komponen pernyataan misi, yang terdiri dari yang pertama ada pelanggan, mengenai siapa pelanggan perusahaan, yang kedua produk atau jasa, apa produk atau jasa utama perusahaan, yang ketiga ada pasar, secara geografis, di mana perusahaan berkompetisi, yang keempat ada teknologi, apakah perusahaan menerapkan teknologi terbaru, yang kelima ada perhatian akan keberlangsungan, pertumbuhan dan profitabilitas, yaitu apakah perusahaan berkomitmen untuk pertumbuhan dan kondisi keuangan yang baik. Kemudian yang keenam ada filosofi, apa dasar-dasar kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas etika perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada konsep diri, apa kemampuan khusus atau keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian yang kedelapan ada perhatian akan citra publik, mengenai apakah perusahaan responsif terhadap pemikiran sosial, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian yang kesembilan ada perhatian akan karyawan, apakah karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada menulis dan mengevaluasi pernyataan misi. Cara terbaik untuk mengembangkan kemampuan menulis dan mengevaluasi pernyataan misi adalah dengan mempelajari misi aktual perusahaan, dan pernyataan misi yang disajikan harus dievaluasi berdasarkan 9 komponen yang diinginkan. Karena sebagai langkah pertama dalam manajemen strategi, pernyataan visi dan misi memberikan arahan untuk semua aktivitas perencanaan, sehingga pernyataan visi dan misi yang didesain dengan baik penting untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi. Yang selanjutnya yaitu review artikel dengan judul Crafting Strategi, penulis Henry Mintzberg tahun 2001, sumber Harvard Business Review bulan Juli sampai Agustus 66-75. Hasil dan pembahasan. Strategi kerajinan merupakan artikel yang menangkap proses di mana strategi yang efektif muncul. Mintzberg menggunakan analogi tentang manajer yang menjadi pengrajin dan strategi sebagai tanah liat mereka. Manajer menyatukan pengetahuan dari masa lalu, kemampuan perusahaan, dan masa depan peluang pasar. Mintzberg menggunakan artikel ini untuk membangun beberapa model lain, tetapi menyelesaikannya dengan menggunakan analogi baru, pengrajin, dan manajer. Artikel ini merupakan artikel konseptual atau teoritis dan praktis yang menggunakan konsep pengrajin dan aplikasi praktis yang berkaitan dengan pembentukan strategi. Yang pertama terdapat membaca pikiran organisasi. Pandangan tradisional manajemen strategis menyelesaikan masalah ini cukup sederhana, yaitu dengan apa yang disebut teori organisasi atribusi. Yang paling mendasar dari semuanya yaitu hubungan yang erat antara pikiran dan tindakan. Itulah kunci untuk kerajinan dan begitu juga untuk menyusun strategi. Strategi dapat terbentuk dan juga dirumuskan. Strategi yang direalisasikan dapat muncul sebagai respons terhadap situasi yang berkembang atau dapat dilakukan dengan sengaja melalui proses perumusan yang diikuti dengan implementasi. Tetapi, ketika niat yang direncanakan ini tidak menghasilkan tindakan yang diinginkan, organisasi dibiarkan dengan strategi yang belum direalisasi. Yang kedua yaitu tangan dan pikiran. Tidak ada pengrajin yang berpikir beberapa hari dapat mengerjakan yang lain. Pikiran pengrajin terus berjalan dengan seiringnya tangan.
Namun, organisasi besar mencoba memisahkan pekerjaan pikiran dan tangan. Yang ketiga yaitu pembelajaran strategis. Strategi murni yang disengaja menghalangi pembelajaran setelah strategi dirumuskan. Strategi yang muncul mendorongnya. Orang-orang mengambil tindakan satu persatu dan menanggapinya, sehingga pola akhirnya terbentuk. Kerajinan membutuhkan kontrol seperti halnya membutuhkan daya tangkap terhadap materi yang ada. Jadi, strategi yang disengaja dan muncul membentuk titik akhir dari sebuah kontinum di mana strategi yang dibuat di dunia nyata dapat ditemukan. Beberapa strategi mungkin mendekati kedua ujungnya, akan tetapi lebih banyak lagi yang jatuh pada titik tengah. Yang keempat terdapat pembuatan strategi akar rumput. Strategi tumbuh seperti rumput liar di taman. Mereka berakar di semua jenis tempat, dimanapun orang memiliki kapasitas untuk belajar karena mereka berhubungan dengan situasi dan sumber daya untuk mendukung kapasitas itu. Strategi-strategi ini menjadi operasional ketika mereka menjadi kolektif, yaitu ketika mereka berkembang biak untuk membantu perilaku organisasi secara luas. Beberapa strategi paling efektif yang ditemukan dalam penelitian menggabungkan pertimbangan dan kontrol dengan fleksibilitas dan pembelajaran organisasi. Yang kelima terdapat lompatan kuantum. Yang disarankan oleh teori kuantum adalah bahwa yang benar-benar baru umumnya ditahan di beberapa sudut organisasi sampai revolusi strategis menjadi diperlukan. Kemudian, sebagai alternatif untuk mengembangkan strategi baru dari awal atau harus mengimpor strategi generik dari pesaing, organisasi dapat beralih ke pola yang muncul sendiri untuk menemukan orientasi barunya. Ketika strategi lama sudah mapan hancur, benih-benih yang baru mulai menyebar. Yang keenam terdapat siklus perubahan. Dalam organisasi yang lebih kreatif, kami melihat pola perubahan dan stabilitas yang agak berbeda. Pola yang lebih seimbang. Perusahaan dalam bisnis menghasilkan keluaran baru tampaknya perlu terbang ke segala arah dari waktu ke waktu untuk mempertahankan kreativitas mereka. Namun, mereka juga perlu menetap setelah periode tersebut menemukan beberapa ketertiban dalam kekacauan yang dihasilkan. Yang ketujuh yaitu kelola stabilitas. Mengelola strategi sebagian besar mengelola stabilitas bukan perubahan. Memang, sebagian besar waktu manajer seniornya harusnya tidak merumuskan strategi sama sekali. Mereka harus melanjutkan membuat organisasi mereka seefektif mungkin dalam mengejar strategi yang sudah mereka miliki. Seperti pengrajin terkemuka, organisasi menjadi terkenal karena mereka menguasai detailnya. Yang kedelapan terdapat deteksi diskontinuitas. Tantangan nyata dalam menyusun strategi terletak dalam mendeteksi diskontinuitas halus yang dapat merusak bisnis di masa depan. Dan untuk itu tidak ada teknik, tidak ada program, hanya pikiran yang tajam yang berhubungan dengan situasi. Diskontinuitas seperti itu tidak terduga dan tidak teratur. Pada dasarnya belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka hanya dapat ditangani oleh pikiran yang selaras dengan pola-pola yang ada, namun mampu melihat jeda-jeda penting di dalamnya. Yang 9, tahu bisnisnya. Pengrajin harus melatih diri untuk melihat, mengambil hal-hal yang orang lain lewatkan. Hal yang sama berlaku untuk manajer strategi. Mereka yang memiliki semacam penglihatan yang paling mampu mendeteksi dan memanfaatkan peristiwa yang terjadi. Yang ke-10 terdapat kelola pola. Kunci untuk mengelola strategi adalah kemampuan untuk mendeteksi pola yang muncul dan membantu mereka terbentuk. Tugas manajer tidak hanya untuk membayangkan strategi, tetapi juga untuk mengenali kemunculannya di tempat lain dalam organisasi dan campur tangan bila perlu. Yang ke-11, rekonsiliasi perubahan dan kontinuitas. Para manajer yang mempertimbangkan keberangkatan radikal perlu mengingat teori perubahan kuantum. Beberapa pola harus dipertahankan sampai organisasi siap untuk revolusi strategis. Manajer yang terobsesi dengan perubahan atau stabilitas pada akhirnya akan merugikan organisasi mereka. Sebagai pengenal pola, manajer harus mampu merasakan kapan harus memanfaatkan strategi yang sudah mapan dan kapan harus mendorong strains baru untuk menggantikan yang lama. Jadi kesimpulannya seperti pembuat pemikir kemudi, organisasi harus memahami masa lalu jika mereka berharap untuk mengelola masa depan. Hanya dengan memahami pola-pola yang terbentuk dalam perilaku mereka sendiri, mereka dapat mengetahui kemampuan dan potensi mereka. Jadi, strategi kerajinan seperti mengelola kerajinan membutuhkan sintesis alami dari masa depan, sekarang, dan masa lalu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.